Engkau bangun roh kami sore hari ini Tuhan. Tidak ada orang yang pulang dengan keadaan kalah. Apapun yang sedang dilewati, kami keluar dari tempat ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Jangan biarkan satu orang pun hidup dibodohin setan. Amin. Terus diinjak-injak setan, pikiran perasaan kami dipermainkan terus. Tapi kami percaya kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau berbicara kepada roh kami, pada jiwa kami juga. Dalam nama Yesus, roh hikmat, wahyu dan pengertian, mengajar kami dari apa yang daripadamu sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, berikan kemuliaan bagi Dia sekali lagi. Amen. Amen. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang ke-14. Dan sebelum saya tunjukkan akan ayat yang saya ingin kita belajar dan membaca pada sore hari ini, saya mau ceritakan lagi kembali ada hal yang buat saya terlalu naif menurut saya sebagai orang rohani kalau kita berkata itu kebetulan lagi. Minggu lalu saya ceritakan beberapa kejadian yang beruntun saya alami, dan saya percaya bahwa itu bukan sesuatu yang tidak sengaja dan kebetulan. Dan ini hari-hari ini kali yang keempat ada kejadian lagi, dan saya mau tambahkan buat saudara. Anda ingat cerita saya di Manado? Saya KKR di Manado, ada kecelakaan besar situ. Saya KKR di Cepu, tangki Pertamina ditabrak mobil meledak dekat sekali dengan tempat kami KKR. Saya ke Bali, pulang dari Bali, 2 hari kemudian bom meledak, boom. Sebetulnya hari-hari kemarin ini saya seharusnya di kota Islamabad di Pakistan. Saya diundang oleh pendeta Merlin Hickey untuk ikut berbicara melayani dalam konferensi untuk para pendeta yang dibuat di kota Islamabad, dan malam harinya dibuat KKR Kesembuhan Ilahi. 2 tahun lalu saya pernah ke sana, dan saya tinggal apply visa, minta izin masuk, dan tidak pernah diinterview. Kemudian izin diberikan, saya berangkat ke Pakistan. Saya melayani di kota Lahore, itu 2 tahun yang lalu. Nah, kali ini ketika dimasukkan visanya di kedutaan, paspor saya dimasukkan ke sana, kami apply visa, di awal tidak ada berita apa-apa. Setelah kira-kira seminggu lebih, baru diberitahu, mungkin akan diinterview, baru kata mungkin. Lalu mundur lagi, sampai kemudian mereka berkata harus diinterview. Dan dimintakan beberapa surat tambahan, kami coba lengkapi. Dan akhirnya karena sudah mepet, saya sebetulnya nggak punya waktu lagi. Ada sih waktu sebetulnya kalau mau, karena saya harus berangkat Selasa. Senin itu saya masih bisa ada waktu untuk ngurus ke Jakarta. Saya datang ke kedutaan di Pakistan di sana, saya push mereka, berikan visanya. Menurut saya normalnya akan keluar, dan Selasa saya berangkat. Tapi saya nggak tahu kenapa kali ini tiba-tiba nggak ada dorongan untuk fight untuk memperjuangkan visa itu. Karena dulu pernah sekali, sekian belas tahun lalu, ketika saya pertama kali mau ke Australia juga ditolak. Saya nggak terima, saya ke Jakarta, saya urus sendiri, saya paksa mereka keluarkan, dalam hari itu keluar visa saya. Jadi saya, kalau orang nolak, buat saya ini penghinaan sebetulnya. Kenapa nolak saya masuk ke negaramu? Kali ini mereka tidak nolak, mereka hanya berkata harus diinterview. Dan saya tiba-tiba, saya nggak tahu kenapa, pokoknya saya nggak kepingin ngurus saja. Akhirnya saya berkata, sudahlah, mau dikasih ya keluar, saya berangkat. Tidak ya sudah, saya batalkan aja, nggak usah berangkat. Dan akhirnya memang tidak bisa berangkat, kami kabari Amerika, mereka cukup panik, mereka minta dengan cara apapun, kalau perlu tambah biaya tidak masalah, akan mereka ganti. Tapi akhirnya saya dalam hati saya bilang, aku nggak mau fight lah, saya nggak mau kali ini, udahlah. Let it go, biarkan mau pergi mau enggak, terserah pokoknya. Saudara tahu yang terjadi? Akhirnya tidak jadi pergi. Dan itu biayanya kalau Anda hitung dari trip semua, kami berdua pergi dengan Pak Yos pada waktu rencananya. Itu kira-kira kami habis 50 juta rupiah. Dan mereka tidak bisa ganti uang tiket, harus dengan biaya sendiri, kami mesti beres sendiri, khotbah sendiri, pulang sendiri. Hotel saya butuh 2 kamar, Pak Yos harus bayar sendiri, harus makan sendiri. Jadi itu bukan hal yang simple sebetulnya. Kami kira-kira akan habis 50 juta rupiah. Saya jadi pergi, tidak hilang duit saya, duit kita 50 juta tidak hilang. Dan saya baru diberitahu beberapa hari yang lalu, ketika mereka tiba di sana, last minute, izin tetap tidak dikeluarkan oleh pemerintah Pakistan.
Sehingga semua acara di-cancel. Anda bisa bayangin, Anda keluar 50 juta, datang untuk khotbah, sampai sana, cancel, sakit hati luar biasa. Ngerti saudara? Kalau Anda datang ke sana mau jalan-jalan, nggak masalah. Sudah Anda meresikokan nyawa saudara sebetulnya. Sampai di sana, semua di-cancel. Itu buat saya malah, puji Tuhan, agak lega, tidak terlalu merasa bersalah dengan Tuhan. Oke, no, tidak ada dosa, thank you Lord. Enak kan saudara? Enak. Tapi kemarin saya diberitahu teman saya, Pak, Bapak ngerti? Ada gempa hebat di Pakistan. 7,6 skala Richter. Kalau Anda lihat di CNN, tadi sore saya cek lagi, yang mati total sudah lebih dari 30.000 orang. Dan Islamabad kena parah sekali. Ada satu apartemen rubuh. 7,6 skala Richter. Dan pusat gempanya dekat kota Islamabad. Aneh ya, saya ke Manado ada sesuatu, saya ke Cepu ada sesuatu, saya ke Bali ada sesuatu. Gua mau jauh pergi ke Islamabad, ada sesuatu. Saya percaya begini saudara. Dalam hitung-hitungan secara rohani, saya yakin ada hal besar yang Tuhan akan kerjakan lewat kehidupan kita. Amen saudara. So ini hari-hari yang bagus untuk kita melatih tangan kita untuk berperang. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Mari kita bangun, kita bangkit, kita berdiri, kita kuat, dan kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Amen saudara. Ini bukan hal yang menakutkan, biasa dalam kehidupan kita. Tapi saya malah senang, saya berkata, kalau di rudal itu melesetnya jauh setannya tuh. Kalau yang di Manado dekat, yang Cepu dekat sekali. Boom. Tapi yang Bali meleset 2 hari, yang ini meleset juga. Karena saya nggak jadi pergi, dia sudah terlalu menembak, meledak di situ, nggak jadi pergi. Tapi saya belajar bahwa selama Tuhan berkata, kamu tetap hidup dan tidak mati, tetap kita hidup dan tidak mati saudara. Amen. Kalau dia bilang pulang, Anda mau lari kemana? Tak lari gunung dikejar, kemanapun pasti akan ketangkap juga. Jadi nggak ada gunanya. Kita hidup dalam tangan Tuhan, Tuhan yang proteksi kita, Tuhan yang lindungi kita. Amen. Pasal 14 Kisah Rasul. Saya baca mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari lihat bagian per bagian dari ayat-ayat ini. Nah, di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama ya, karena ini ceritanya indah sekali. Bagaimana Rasul Paulus masuk ke sebuah daerah, dan di situ di daerah namanya Listra, dan ketika dia sampai ke sana, mereka berdua, Paulus dan Barnabas, melakukan begitu banyak mujizat. Mereka bicarakan kuasa Tuhan, sampai orang-orang itu nyembah mereka sebagai Zeus dan sebagai Hermes. Mereka disembah, mereka dipuja seperti dewa. Ayat 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Jadi ini kalau Anda perhatikan, secara manusia ini puncak karier orang melayani Tuhan, sampai dipercaya begitu hebat, nyaris seperti dewa. Dan banyak orang, banyak hamba Tuhan bermimpi akan sampai ke situ. Saya beritahu saudara, dengar baik-baik, itu impian yang konyol dan bodoh sekali. Jangan pernah ingin disembah siapapun. Sebab di saat-saat orang mulai menyembah saudara, sesuatu pasti akan terjadi. Ketika orang makin menyanjung saudara, ketika engkau menikmati pujian orang, ketika engkau menikmati sanjungan orang, mereka pun yang tidak menikmati sesuatu yang kemudian harus mereka alami. Tapi itulah kehidupan, membuat tetap semua kita tetap rendah hati di hadapan Dia. Ayat berikutnya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Perhatikan ini. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Nah, ini kota yang sama yang pernah memuja mereka sebagai Zeus dan Hermes. Ini kota yang sama yang menyembah mereka sebagai dewa. Kota yang sama yang kemudian pada hari yang sama, dari memuja menyembah mereka, berbalik begitu rupa dan melempari Paulus dengan batu, dirajam sampai mereka yakin ini orang sudah mati. Yesus pernah mengalami yang sama. Ketika dia masuk kota Yerusalem, kota itu menyambutnya, dan belum pernah ada kota menyambut Yesus seperti kota Yerusalem.
Mereka menghamparkan pakaian, mereka ambil daun-daunan, mereka kibarkan, mereka berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka pekikkan Hosana. Tapi jangan lupa kota yang sama yang kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pemujaan, kekaguman dari manusia itu ujungnya akan merupakan sesuatu yang sangat tidak sehat buat kehidupan kita. Dan Paulus mengalami dari hari yang sama dipuja sebagai dewa, mereka mengatakan jangan, orang yang sama merajam dia dengan batu, dan mereka yakin Paulus sudah mati. Ayat berikutnya, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, mereka gak berbicara apa-apa. Mereka hanya mengelilingi orang yang dikira sudah mati. Anda bisa bayangkan kalau orang dirajam dengan batu. Saya percaya sekujur tubuhnya hancur sebetulnya. Mukanya semuanya darah di mana-mana. Tidak mungkin orang dirajam bisa utuh badannya. Tidak mungkin hancur badannya, saudara. Itu merupakan cara penghukuman yang mengerikan sekali. Dan mereka lakukan itu. Nah, kita berkata para murid hanya mengelilingi akan Rasul Paulus yang sudah tidak bergerak, yang orang berpikir dia pasti sudah mati. Kita berkata, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia. Lalu dibawalah ia ke rumah sakit dan kemudian dirawatlah di unit gawat darurat selama 3 bulan lamanya dengan penjagaan ketat dan tidak boleh ada orang masuk ke sana, dan tiap hari dihabiskan 1 jerigen infus untuk membuat umurnya diperpanjang, dan kemudian diberikanlah donor darah golongan O supaya dia tetap hidup dan tetap awet muda. Gak ada. Itu ayat sayangnya tidak ada. Kalau hari ini kita membuat Alkitab sendiri, kira-kira akan bunyinya seperti itu. Anda bisa kebayang, orang kena batu 3-4 saja sudah parah kondisinya. Dirajam oleh kota itu dengan batu, diseret keluar, darah, hancur badannya. Alkitab berkata, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Ngapain? Oh, kemudian dia harus pijat refleksi, dan kemudian dia dibalut mukanya, dimasukkan, dijahitlah wajahnya yang sudah hancur. Tidak ada juga. Alkitab berkata, keesokan harinya, enggak tunggu 3 bulan, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Enggak ada perkataan, maka Paulus ditandu banyak orang. Dengan sirine ambulans di depannya, ditandu oleh ambulans emergency ke kota lain untuk diselamatkan. Nggak ada itu. Alkitab berkata, keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ayat berikutnya, Paulus dan Barnabas ngapain? Beristirahat sejenak di sebuah villa yang terpencil untuk menyehatkan lagi badannya. Enggak juga tuh, saudara. Ini orang saya berkata gendeng sebetulnya. Alkitab berkata, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu, dan ini yang luar biasa, memperoleh banyak uang, bukan, memperoleh banyak murid, bukan uang. Lalu ini yang lebih gila lagi, kembalilah mereka ke Listra, tempat mereka dirajam itu, Ikonium dan Antioquia, tempat asalnya orang-orang yang merajam mereka, kembali ke kota yang sama. Anda bisa mikir nggak orang seperti ini? Dan waktu saya baca ini, satu yang saya tahu, orang ini, rasul ini, punya kondisi yang sangat hebat, yang semua kita harus punya. Apa itu? Dia mampu mengalami yang namanya a fast recovery, pemulihan yang cepat dari apa yang pernah dia alami. Rajaman batu itu menjatuhkan dia secara fisik, membuat seluruh badannya berdarah, bleeding everywhere. Tapi yang kenal dengan Tuhan akan bisa hidup seperti ini. Namanya a fast recovery, pemulihan yang cepat dari hidupnya. Pada akhir zaman ini, ketika peperangan rohani makin intens, makin kuat, tidak mungkin dibutuhkan recovery, pemulihan yang slow dalam kehidupan kita. Semua bentuk pemulihan hati kita, hidup kita yang lamban. Apapun boleh menimpa kita, hantaman sekeras apapun boleh menimpa kita. Anda berhak berkata, kan boleh aku istirahat dulu. Anda boleh berkata begitu.
Tapi ujungnya itu sangat merugikan kepentingan Tuhan, dan ujungnya merugikan akan hidup manusia, roh kita sendiri. Rasul ini memberikan teladan yang luar biasa. Dihajar begitu rupa, cuma dikelilingi, saudara. Nggak ada orang nengking, nggak ada orang ngurapi dengan minyak, nggak ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah, nggak ada. Cuma dikelilingi. Dia bangun, masuk kota, tidur malam itu, besoknya cabut pergi lagi, bawa banyak murid, balik ke kota yang sama. Orang berkata, gila orang ini. Tapi saya berkata, dia punya yang namanya a fast recovery, suatu pemulihan yang sangat cepat. Dan itu yang Tuhan butuhkan pada akhir zaman ini. Saya mengerti semua orang mesti pernah hidup dan pernah mengalami kesulitan dan masalah. Hal-hal yang mungkin membuat semacam pukulan telak dalam kehidupan kita, yang membuat kita begitu limbung dan mungkin sempoyongan, dan mungkin beberapa orang pingsan dibuatnya. Tapi sebagai orang percaya, kalau Anda menikmati kondisi seperti itu terus-menerus, Anda menikmati akan kesedihan, air mata buayamu, ratapanmu, self-pity-mu, Anda terus ratapi hidupmu dan nasibmu, Anda bukan seorang perwira Kristus. Dalam peperangan Anda akan konyol, Anda akan kena terus dengan serangan setan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau punya hidup yang mampu punya a fast recovery, pemulihan yang cepat? Apapun sedang Anda alami, jangan terlalu lama terpuruk di bawah. Hidupmu akan terus diinjak setan, dan engkau tidak akan pernah bisa jadi orang yang merdeka. Kecuali engkau berkata, mulai hari ini aku akan bangkit cepat, aku akan pulih dengan cepat dalam anugerah Tuhan. Daging harus dipaksa dan diseret. Kalau tidak, dagingmu akan menyeret engkau dan menghancurkan manusia rohmu. Lihat Mazmur 19. Mazmur 19. Ada ayat yang aneh juga saya mau baca buat saudara. Mazmur 19. Dan sebelum saya bacakan ayatnya, saya mau tanya, siapa di sini pria belum menikah dan kelak kepingin menikah? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oke, lambaikan sedikit. Beritahu, aku di sini, aku di sini. Supaya yang lain tahu, siapa tahu ada yang cari menantu dan tahu, ada di situ, lumayan juga yang itu. Alright. Saya mau tanya dengan saudara, Anda laki belum kawin dan kelak akan menikah. Saya mau tanya begini. Kalau Anda jadi seorang pengantin laki-laki, kelak, kalau Anda jadi pengantin laki-laki, pengantin itu suka masuk kamar pengantin atau keluar kamar pengantin? Ayo, kalau Anda seorang pengantin, Anda suka masuk atau keluar? Hah? Coba jawab yang keras. Masuk kan? Kalau keluar, Pak, ya mungkin kayak Yakob mau kawin sama Rahel, dapat Lea, masuklah kok juling, keluar lagi. Mertua, keliru. Dulu Yakob itu nggak ngerti deh saudara, gelap, dia sikat juga, paginya baru lain. Pak, ada yang berkata keluar, ya mungkin. Saudara pernah dengar cerita yang saya mau ceritakan ini? Mungkin pernah dengar, tapi saya mau ulang buat saudara. Satu hari di sebuah gereja, mungkin kalau yang ini pengantinnya suka keluar dari kamar. Di sebuah gereja, pendeta lagi khotbah pendetanya ini. Tiba-tiba Lucifer masuk dalam gereja, mengerikan sekali, mukanya, matanya, giginya, ngeri sekali. Dan dari belakang dia masuk kan, yang tahu kan pendetanya. Lihat begitu, gembalanya kabur duluan. Jemaatnya bingung kan, lihat ke belakang, semua lihat mengerikan sekali, semua bubar. Tidak ada satu pun yang bertahan, kecuali seorang bapak majelis tua yang duduknya paling depan. Di sini nggak ada majelis, jadi saya ngomong pakai majelis. Lalu kemudian Lucifernya sudah tertawa senang karena semua bubar. Dia kaget, masih ada satu orang tua yang tidak mau keluar. Didatangi, ditunjukkan muka yang paling jelek yang Lucifer punya. Bapak ini tenang aja. Segitu aja kok. Dia tenang aja. Dia cuek banget saudara. Dia tunjukin semua muka yang paling mengerikan, yang paling jahat. Dia tenang aja. Lama-lama Lucifernya yang nyerah toh. Penasaran tanya begini,
Kamu nggak takut? Lihat mukaku jahatnya, jeleknya kayak gini. Kamu nggak takut? Enggak. Kenapa kok nggak takut? Gua kawin sama adikmu sudah puluhan tahun. Aku lihat yang begitu tiap hari, nggak apa-apa katanya. Istrinya jahat banget rupanya, saudara. Jadi kalau yang begini, pengantinnya suka keluar, saudara. Tapi Alkitab berkata lain. Coba lihat Mazmur 19. Saya baca mulai ayat yang pertama. Tergantung pengantinnya siapa dulu. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Yang ngomong Daud ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang perhatikan. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Nah, siapa ini pengantin yang digambarkan keluar dari kamarnya? Ternyata dikatakan girang. Ada pengantin laki-laki keluar dari kamar girang. Banyak pengantin masuk kamar girang. Yang ini keluar kamar girang. Nah, girangnya bagaikan apa? Dikatakan bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Bahasa Inggrisnya get ready like a hero, eager to run the race. Siap-siap, sangat gembira, bergairah sekali. Seperti seorang perwira, seorang pahlawan yang siap melanjutkan akan pertandingannya. Kalau kita dipanggil sebagai tentara Kristus, maka peraduan yang empuk dan hangat bukan habitat kita. Kita harus punya yang namanya a fast recovery, pemulihan yang cepat. Kalau kita mau bangun dan kita mau menang, tidak ada pilihan lain, kita harus kembali ke habitat kita sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mencoba berlambat-lambat dalam pemulihannya, mencoba menikmati kepedihannya, mencoba menikmati keterpurukannya, tidak akan pernah menguntungkan manusia rohmu, saudara. Tapi kalau Anda seorang warrior, Anda seorang hero, Anda seorang pahlawan, medan perang itulah habitat kita. Itu bukan tempat asing buat kita. Kalau Anda punya ikan di akuarium, melihat ikanmu sakit, sesayang-sayangnya engkau dengan ikan itu, jangan pisahkan dia dari air. Mungkin Anda berkata begini, oh ikanku sakit, kalau diairkan kedinginan, masa masuk angin, masukkan ke air. Anda keluarkan ikan itu, Anda selimuti, Anda ajak tidur, kau berkata, ikan tidur dengan aku punya selimut hangat, bantalku dalamnya dari bulu angsa. Saya beritahu saudara, begitu engkau cabut dia dari air, dia pasti akan mati. Secinta apapun engkau dengan ikanmu, jangan pisahkan dia dari air, karena itu habitatnya. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Semakin tidak dengan cepat kita mengalami recovery, pemulihan dari apapun yang menimpa kita, persoalan apapun yang dalam kehidupan kita, semakin tidak cepat Anda bangkit dan Anda kembali ke habitatmu, saudara pasti akan celaka. Dalam peperangan ini, engkau sedang tanpa sadar membunuh akan dirimu sendiri. Banyak orang ketika dia punya persoalan, dia tarik dirinya, tidak bergaul dengan anak Tuhan yang lain, dia lepaskan semua pelayanannya, dia dari jauh hanya mengamati. Saya beritahu, saya perhatikan, biasanya tidak pernah kembali. Kalau kita makin lamban membiarkan dirinya dipulihkan Tuhan, itu akhirnya seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Dalam waktu yang tidak lama, dia sudah akan mati. Dimasukkan ke air lagi, hanya ngampul dan ngambang di permukaan. Dia tidak pernah punya kehidupannya kembali. Dan ini yang berbahaya, saudara. Anda pernah lihat film Madagaskar? Film kartun Madagaskar? Ada 4 binatang. Ada singa yang namanya Alex, ada jerapah yang namanya Marty, ada kuda Nil yang namanya Gloria, ada jerapah yang namanya siapa lagi saya lupa.
Mereka tinggal di sebuah kebun binatang yang bagus, digambarkan mungkin di kota New York, dan tiap hari, setiap pagi ribuan orang nonton mereka action. Diberi tempat yang bagus, diberi makan yang enak, hanya suruh pamer kehebatan, kepintaran mereka. Tapi 4 binatang ini akhirnya toh melarikan diri dengan segala cara, karena buat mereka itu bukan habitat mereka yang sebenarnya. Waktu mereka masuk hutan, walaupun tantangannya mengerikan, bagi mereka itulah habitat yang membuat mereka survive dan tetap hidup. Di Kalimantan ada reservasi untuk orang utan. Sementara dipelihara, dipulihkan, tapi tetap mereka berkata, cara terbaik memulihkan habitat mereka, kembalikan ke hutan, kembalikan ke asalnya. Jangan taruh seorang Tarsan di Eskimo, saudara. Sudah nggak punya baju, dingin di sana. Jangan taruh seorang Eskimo di alam tropis, gosong kayak barbecue. Mereka harus hidup dalam habitat mereka masing-masing. Amen, saudara. Dan itu sebabnya Tuhan mau semua kita punya a fast recovery. Anda boleh menghadapi pukulan apapun yang setelah apapun dalam hidupmu, tapi semakin engkau memanjakan dagingmu, semakin tidak mau engkau seret dagingmu, saudara, pelan-pelan tapi pasti akan dying. Akhirnya rohmu akan padam sama sekali. Dalam waktu tidak lama, tiba-tiba semuanya berantakan dan hancur lagi. Kita selalu berkata, mengertilah saya, mengertilah saya. Kalau terus yang Anda minta, mengertilah saya, satu hari teriakan bahkan mengertilah saya sudah tidak akan pernah bisa Anda ucapkan lagi. Semuanya sudah over. Seperti ikan ditaruh di tempat yang paling indah, tapi dipisahkan dari air. Daud mengalami pergumulan yang luar biasa, dan dia orang yang tahu dan ngerti yang namanya a fast recovery. Buka 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Saya baca mulai ayat 15. Ini cerita saya yakin Anda pernah dengar. Di pasal yang pertama, ayat yang pertama judulnya, Nathan memberi Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ini, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Kalau Anda perhatikan, ini raja bukan raja yang gampang diatur orang. Diomongnya apapun kadang nggak mau. Kalau keluar ndablek dia, saudara. Oke? Ayat berikutnya, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepadanya, pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak ini. Aneh, saudara. Ini yang namanya a fast recovery.
Selama anak itu belum mati, dia doa puasa dengan tekun 7 hari. Tidak makan, tidak minum, tidurnya di lantai, tidak mandi, tidak ganti pakaian. Sehebat-hebatnya raja, seminggu nggak ganti pakaian, tetap itu tidak memperkenan siapapun baunya. Dan dia tidak makan, tidak minum, tidak mandi sama sekali. Dia puasa, dia menangis dengan tekun, diomongi siapapun dia tidak peduli. Dia berkata, pokoknya aku mau berurusan dengan Tuhan sendiri hari ini. Dan dia berurusan dengan Tuhan. Tapi akhirnya, ujung dari ketekunan doa puasanya, ujung dari semua doa yang sungguh-sungguh hebat sekali, anak itu tetap mati. Orang berkata, harusnya bangkit dong Pak. Iya, tapi Tuhannya siapa? Seringkali kita lupa. Kita ikut ngatur. Dia Tuhan, tetap kita cuma ciptaan. Semau dia, mau ngatur seperti apa, tetap Tuhan itu sempurna. Dan kita tidak pernah bisa mengerti kedalaman hikmatnya. Akhirnya anak itu mati. Nah, dia dengar, dia tahu situasi, dia berkata, mati anak itu, mati. Begitu mati, dia masuk kamar, dia mandi, dia berurap, ganti pakaian, penting sekali. Masuk rumah Tuhan, nyembah Tuhan, balik, dia bilang, makan. Selesai makan, cepat sekali. Dia berkata, oke, mati, kubur, gua buat anak lagi. Boom, lahirnya Salomo. Kok gitu Pak? Ya memang kan. Nah, kita berkata gitu kan. Dia tidak berkata, oh mari kita berkabung, kibarkan bendera setengah tiang. Selama 40 hari, ratapi bayiku yang mati. Nah, ini yang namanya a fast recovery. Pemulihan yang cepat dalam kehidupan kita. Saudara mesti belajar pulih dengan cepat. Minta ke Tuhan, paksa dagingmu, omongi jiwamu kalau nggak bisa. Kalau kita tidak berani militan, menyangkali daging kita, nyeret kemauan daging kita kepada kemauan Tuhan, saudara tidak pernah bisa bangkit lagi. Dan itu akan terus jadi bulan-bulanan setan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Anda bisa nangkap dengan rohmu. Dan jangan sangkali ini kebenaran berlaku buat semua kita. Daud ngalamin a fast recovery. Ya orang berkata, Pak tapi ini kan baru bayi. Oh ya, dia pernah mengalami lagi. Lihat di pasal 18. Di 2 Samuel yang sama, pasal 18. Nah ini tidak mungkin saya bacakan semua karena waktu. Tapi saya mau ceritakan kepada Anda akan backgroundnya, baru kita baca ayat yang ke-33. Dikisahkan Absalom berontak kepada ayahnya. Absalom ini merupakan anak favoritnya Daud. Dia anak yang paling handsome, paling ganteng. Rambutnya itu lebih dari rambut perempuan, tebal, hitam, bagus sekali. Ngerawat rambutnya aja susah. Di Alkitab beberapa orang kuat rambutnya, Simson, Absalom itu. Jadi jangan terlalu ngerawat rambut lah saudara. Enggak, ini hanya bergurau. Boleh dirawat selama ekonomi Anda memungkinkan. Zaman dulu orang juga pakai lerak juga bisa ya, keramas ya. Tapi sekarang dengan berbagai teknologi lebih canggih memang. Coki, nggak masalah. So, dia berontak. Sampai bapaknya keluar dari Yerusalem. Tinggalkan tatanya, pergi menghindar dari anaknya. Satu hari, 2 kekuatan ini berhadapan dan tidak mungkin dicegah lagi. Terjadi perang saudara. Dan Daud mengerti, dia pasti menang. Karena Tuhan menyertai dia. Peperangan itu, bila disertai Tuhan, kita pasti menang. Nah, Alkitab berkata, Daud ngomong ke Yoab di depan semua tentaranya. Dia berkata, jangan bunuh anak itu. Tegas. Sayangkan nyawanya. Jangan bunuh anakku. Aku cinta dia, aku masih mau mengampuni dia. Jangan bunuh anak itu. Dan Yoab berkata, yes sir. Semua orang tahu, jangan bunuh Absalom. Dan waktu perang, betul pasukan Daud menang luar biasa. Dan kita berkata Absalom yang kalah itu kabur. Ketika masuk di sebuah jalan, rambutnya itu kan naik bagal kan terurai begitu, nyangkut di dahan saudara. Menurut saya waktu keramas tidak pakai conditioner sehingga kalau pakai licin, ini nggak pakai conditioner, lama tidak keramas. Gembel rambutnya kayak gimbal, nyangkut di situ. Kalau punya rambut banyak, konsekuensinya rawat dengan baik. Jangan sampai kayak rambutnya Absalom. Menurut saya tidak pakai conditioner, sehingga tidak licin. Ya, kalau licin kan lewat. Dia nyangkut di pohon, stuck,
tergantung antara langit dan bumi, kata Alkitab. Dan semua tentara Daud berkata, ya kena sekarang. Tidak satu pun dari mereka yang berani melukai Absalom. Dibiarkan tergantung. Mereka lapor ke Yoab. Dia bilang, kenapa? Absalom rambutnya kesangkut di dahan. Yoab berkata, lupa pakai conditioner kali dia. Itu tambahan dari saya. Matiin aja, jangan. Kan raja berkata, jangan dibunuh. Dan Yoab ini orangnya sadis, saudara. Dia eksekutor yang dingin sekali. Dan seringkali Alkitab berkata, menceritakan ke kita, dia memainkan perangnya sendiri. Dia punya private war sendiri. Yang tidak suka dia bunuhin sendiri. Ini kejam orangnya, kejam sekali. Dan dia lihat Absalom tergantung begitu. Dia ambil lembing, ya lemparin, kena persisnya, tembus, mati. Dia bilang, kubur, katanya. Kalau Anda ke Israel sekarang dekat Yerusalem, di sebuah lembah itu ada tugu, namanya Tugu Absalom. Di situ orang berkata, kemungkinan Absalom dikubur di situ. So, mereka menceritakan ke Daud, harus lapor. Menang perang, tapi Absalom mati. Saudara bisa ngerti nggak perasaan Daud? Lihat ayat yang ke-33. Saya beritahu yang dia rasakan. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Dia nangis. Ini anak yang dia cintai. Dia meratap. Anda pernah ngalami orang yang sangat engkau cintai, yang tidak ingin dia mati, dan tiba-tiba dia mati. Dia meratapi anaknya ini luar biasa. Luar biasa. Ketika rajanya meratap, meraung-raung seperti itu, apa yang terjadi? Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Tapi lihat ayat yang kelima. Ini perkataan seorang perwira, seorang panglima, menyentak hati seorang raja. Dan saya harap Anda punya hal-hal seperti ini, membuat sentakan buat rohmu, supaya Anda mengalami pemulihan yang cepat. Banyak orang sudah ditonjokin setan, kita sudah pusing kelimpungan dan tidak cepat mau bangkit. Anda akan terus diinjak, saudara. Kecuali rohmu bangkit, dan engkau ambil keputusan untuk bangkit. Itu bukan orang lain berbuat apa untuk saudara. Bangkit itu keputusan yang engkau harus ambil sendiri. Kalau saudara tidak memutuskan untuk bangkit, tidak ada orang bisa membangkitkan saudara. Untuk Anda bangun dengan cepat, itu keputusan sendiri. Jangan pernah minta orang lain, dan jangan pernah salahkan orang lain. Itu keputusan pribadi. Lihat perkataan Yoab. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang membenci, yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ini kata-kata yang tajam sekali, saudara. Tapi saya pikir seringkali kita butuhkan sesuatu yang tajam, nemplak hati kita. Bum. Mengingatkan lagi kita. Sebab untuk Anda bangkit atau tidak, itu keputusanmu sendiri. Dan lihat perkataan Yoab ini.
Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar, dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu, sebab ini ancaman yang serius sekali. Dia berkata, aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Wow. Dia berkata, sekalipun itu pukulan buat kamu, tapi engkau seorang raja. Kalau engkau tidak mau bangkit sekarang, buat keputusan seperti ini, celakamu melebihi celaka yang engkau pernah alami dari kecil sampai sekarang. Saudara, jangan bermimpi orang lain akan angkat hidupmu. Itu harus keputusan engkau ambil sendiri. Apakah saudara mau berkata, aku mau pulih cepat, atau engkau berkata, aku mau biarkan ini, biarkan. Dengan bahasa kerennya, aku mau ngeflow. Saya bilang, percuma. Itu sudah bukan ngeflow, itu sudah ngambang kayak ikan, sudah kampul-kampul di atas, saudara. Dead, mati. Keputusan harus diambil. Aku mau bangkit. Amen. Ayat berikutnya. Dan didengar oleh Daud. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Inilah a fast recovery, pemulihan yang cepat, yang Tuhan berkata itu keputusan harus kita ambil. Yehezkiel pasal 37. Beberapa menit lagi kita akan selesai. Yehezkiel 37 ayat yang ke-24. Kalau Anda baca mulai ayat yang pertama, ada cerita tentang lembah yang banyak tulang kering. Dan tulang kering itu Tuhan bersabda dan diubah jadi sebuah tentara pasukan yang hebat sekali. Tapi kemudian ada kejadian lagi mulai ayat 15, judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ayat 24 kita berkata, maka hambaku Daud, Yehezkiel 37:24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nah, Anda harus mengerti, ini ditulis 500 tahun setelah Daud itu mati. Saya pernah berpikir, apakah Tuhan berhalusinasi? Kelak dia mendirikan sebuah kerajaan yang dia cintai, yang dia idam-idamkan, dan dia berkata, Daud yang jadi rajanya. Padahal sudah setengah abad lebih lah, berapa, 5 abad lah ya, 5 abad, bukan setengah abad, 5 abad, sorry, sudah lama gak sekolah soalnya, 5 abad Daud sudah mati, saudara. 500 tahun dia sudah mati. Dia berkata, kelak Daud jadi rajanya. Anda tahu kenapa? Menyatukan kembali yang sudah pecah antara Israel dan Yehuda itu butuh recovery, pemulihan. Seperti tulang yang patah, disambung lagi, butuh waktu recovery, pemulihan. Dan Tuhan melihat ada raja yang begitu hebat, cepat sekali pemulihannya. Dan dia berkata, harus Daud. Karena kalau bukan Daud yang bisa cepat pulih, tidak akan pernah nyambung dengan baik. Dan Tuhan berkata, aku mau pulihkan Yehuda, Israel, disatukan lagi. Dan harus Daud yang jadi rajanya. Sebab kita sudah belajar hari ini, dia mampu mengalami a fast recovery, pemulihan yang cepat. Apapun yang akhir-akhir ini, atau hari-hari ini menimpa semua saudara, secara pribadi. Tidak ada orang lain mungkin yang tahu. Anda tahu dan Tuhan tahu. Jangan biarkan berlarut-larut, saudara. Bangun dengan cepat manusia rohmu. Ambil keputusan. Kalau tidak engkau cepat buat keputusan,
makin lama rohmu akan makin padam, makin padam, makin padam. Lama-lama engkau kepahitan, seperti orang tersingkir dan terbuang. Kenapa? Bukan orang lain buang saudara. Rohmu tidak bisa lagi ikut dengan apa yang sedang roh Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya berdoa orang-orang percaya mengerti akan hal ini. Ayat terakhir, Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20. Ini kisah diceritakan oleh Bill Wilson ketika 2 bulan lalu beliau khotbah di gereja ini. Bagi Anda yang belum mendengarnya, saya mau ulang buat saudara. Inilah orang-orang yang juga mampu punya recovery yang cepat dan segera kembali ke habitatnya. Dan itu yang saya berdoa, semua kita akan segera kembali ke habitat kita, panggilan kita sebagai tentara Kristus. Mesti cepat bangkit dari semua keterpurukan kita. Hakim-Hakim 20, lihat ayat 14. Sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin. Dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. 16. Dari segala laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Diceritakan ada orang yang kidal, dan ketika diteliti ternyata mereka bukan lahir kidal. Dulu mereka normal pakai tangan kanan. Dan rupanya dalam sebuah pertempuran, tangan mereka terluka dan cacat permanen dan tidak bisa digunakan lagi. Zaman itu kalau tentara berperang, ketika dia luka, dia punya 2 pilihan. Dia boleh mundur, atau dia tetap sebagai tentara dan maju terus. Banyak orang ketika terluka berkata, aku mundur. Dia di belakang, diajari melitur, diajari ngecat, ya toh? Diajari membuat kerajinan tangan. Anda bisa bayangin seorang tentara, dilatih bertempur, membuat besek untuk selamatan, ngerti saudara? Membuat keranjang untuk buah-buahan, buat bakyak, ngerti? Anda bisa bayangkan rasa frustrasi mereka. Tapi orang-orang ini cacat permanen tangan kanannya. Dan mereka berkata, aku dari dulu darahku itu mengalir, darah tentara. Sukaku bukan di dapur umum, walaupun membuat aku gemuk di sana, tapi aku harus di barisan terdepan. Bunyi peperangan, anyir darah, teriakan, gempuran, pedang beradu, itu suara yang paling aku sukai. Itu konser yang paling indah buat telingaku. Sebab dalam dirinya mengalir darah seorang pejuang yang tidak bisa ditaruh di habitat yang lain. Lalu orang-orang ini 700 orang melatih tangan kirinya untuk berperang. Mereka melatih pakai pengumban, dan mereka pakai surai kuda, rambut kuda itu, atau surai kuda. Dan mereka ikat batu kecil pada ujung dari rambut itu, sehelai aja. Dan ujung lain ditaruh diikat di sebuah pohon, sehingga ada satu garis kecil di situ, surai kuda, rambut kuda. Dan itu sasaran bidik mereka. Mereka latih tangan kirinya dengan pengumban. Sampai satu persatu bisa kena persis di rambut kuda. Pum! Sampai sehelai rambut pun tidak meleset. Dari orang yang bisa memilih untuk mundur dan mengerjakan pekerjaan buat besek, buat selamatan saudara. Atau tampah buat tumpengan. Anda boleh kalau mau itu. Tapi mereka tahu ada darah tentara, darah seorang warrior ngalir di badannya. Kanan cacat, kiri juga masih bisa. Dan buat mereka itu akan membuat lebih hidup daripada mereka harus di belakang dan melakukan apa yang di luar habitat dan calling mereka. Saya berdoa, apapun yang sedang Anda alami, ingat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa. Dia Panglima bala tentara kita. Saya berdoa, Anda buat keputusan hari ini. Aku mau pulih dengan cepat. Kalau tidak,
Anda sedang dikeluarkan dari, seperti ikan dikeluarkan dari air, pasti Anda akan lebih sengsara. Mari berdiri sama-sama, saudara. Mari berdiri sama-sama. Naikkan lagu dari Majesty. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Saya tetap mau setiap kali selesai firman atau sebelum firman nantinya, ada waktu kita syafaat. Ada hal-hal yang harus kita perangi dan kita doakan dan kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Nanti Pak Asuki akan pimpin kita. Mari semua angkat tangan, naikkan akan lagu ini, Majesty. Here I am, humbled by your majesty, humbled by your majesty. Amen, Tuhan. Covered by your grace so free. Jesus, here I am. Thank you, Lord. Knowing I am sinful man. Thank you, Lord. Covered by the blood of the Lamb. And now I found, and now I found the greatest love of all. Is mine, yes Lord, since you laid down your life. Oh yes, the greatest sacrifice. Oh, mari angkat tangan, angkat tangan. Sing majesty, oh majesty God, majesty, oh yeah. Your grace has found me just as I am. Thank you God, empty-handed but alive in your hand. Oh majesty, sing majesty. Forever I am changed by your love. Yes, Lord, in the presence of your majesty. Here I stand, yes, God, humbled by the love that you give. Thank you, Jesus, forgiven so that I can forgive. Amen. Yes, Lord. And here I stand, knowing I am your desire. Yes, Lord, sanctified by glory and fire. And now I'm found, and now I found the greatest love of all. It is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Singing majesty, you are majesty.
rasa tenang di jiwaku dalam dekapan kasih-Mu, rasa aman di jiwaku dalam naungan kasih-Mu. Suara Tuhan atas badai membuat gelombang pun teduh. Raja damai yang bertahta di hidupku. Engkau Tuhan atas badai, batu karangku yang teguh, takkan goyah bila ku bersamamu. Rasa tenang di jiwaku dalam dekapan kasih-Mu, rasa aman di jiwaku dalam naungan kasih-Mu.